Apakah 3 hukum robotika Asimov benar-benar dapat membatasi AI? Cara apa lagi yang kita miliki untuk mencegah kecerdasan buatan menyakiti manusia? Kecerdasan buatan kini telah sepenuhnya merambah ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari asisten suara di ponsel cerdas, berbagai perangkat lunak aplikasi AI, hingga mobil yang dapat mengemudi sendiri. AI mengubah dunia kita dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, kita tidak dapat menahan rasa khawatir bahwa kecerdasan buatan begitu kuat. Apakah suatu hari nanti ia akan memberontak dan tidak lagi berada di bawah kendali manusia? Apakah ia akan menyakiti manusia atau bahkan menguasai mereka? Bisakah kita menahannya? Apa yang dapat kita gunakan untuk menahannya? Banyak orang mungkin langsung berpikir tentang 3 prinsip robotika yang terkenal. Naaman, kode etik tertinggi untuk robot ini, yang selama ini dianggap sebagai aturan emas, diusulkan lebih dari 80 tahun yang lalu. Apakah kode etik ini benar-benar efektif untuk AI masa kini? Mari kita tinjau terlebih dahulu bagaimana 3 prinsip robotika muncul. Pada tahun 1942, penulis fiksi ilmiah Amerika Isaac Asimov pertama kali mengusulkan 3 hukum robotika dalam cerita fiksi ilmiah pendeknya Runarond. Sejak saat itu, Asimov telah menggunakan latar ini dalam semua karya fiksi ilmiahnya. 3 prinsip robotika secara bertahap menjadi dikenal luas dan menjadi konstitusi dunia robot dalam benak masyarakat. 3 prinsip robotika juga menetapkan kode etik dasar untuk pengembangan robot awal. Apa saja yang termasuk dalam ketiga prinsip ini? Prinsip pertama adalah robot tidak boleh membahayakan individu manusia, atau tidak melakukan apa pun ketika menyaksikan individu manusia berada dalam bahaya. Artikel ini terutama menekankan bahwa robot memiliki tanggung jawab untuk melindungi kehidupan dan keselamatan manusia, untuk memastikan bahwa robot tidak akan menjadi alat untuk menyakiti manusia. Ketika manusia dalam bahaya, robot harus mengulurkan tangan untuk membantu. Prinsip kedua ialah bahwa robot harus menaati perintah yang diberikan manusia, kecuali jika perintah tersebut bertentangan dengan hukum pertama. Artikel ini menekankan bahwa robot harus mematuhi instruksi manusia, tetapi premisnya adalah bahwa instruksi tersebut tidak boleh membahayakan keselamatan manusia manapun. Jika seseorang memerintahkan robot untuk menyakiti orang lain, maka robot tersebut tidak dapat melaksanakannya. Prinsip ketiga adalah bahwa robot harus melindungi dirinya sendiri selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum pertama atau kedua. Prinsip ini memberi robot kemampuan perlindungan diri tertentu. Lagi pula, jika robot tidak dapat melindungi dirinya sendiri, maka ia tidak dapat memenuhi 2 prinsip pertama. Ketiga prinsip robot memberikan arah yang jelas untuk membatasi perilaku robot. Sejak lama, ketiga prinsip tersebut dianggap sebagai kriteria penting untuk memastikan hidup berdampingan secara harmonis antara manusia dan robot. Tetapi tidak peduli seberapa komprehensif ketiga prinsip robotika itu, bagaimanapun juga semuanya merupakan produk yang dibuat lebih dari 80 tahun yang lalu. Ketika Asimov mengusulkan ketiga prinsip ini, itu murni berdasarkan imajinasi. Efek penerapan sebenarnya belum diverifikasi sebelumnya. Namun kini,
Dengan pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan, terutama munculnya teknologi seperti pembelajaran mendalam dan pembelajaran penguatan, saat ketiga prinsip robotika tersebut berhadapan dengan AI masa kini, mereka mengungkap banyak keterbatasan. Pertama-tama, kompleksitas dan otonomi AI jauh melampaui imajinasi asli Asimov. Sistem AI saat ini tidak hanya melakukan tugas sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh manusia. AI dapat membuat keputusan yang rumit dengan belajar dan mengoptimalkan diri melalui sejumlah besar data. Ambil contoh mobil tanpa pengemudi. Selama mengemudi, mobil akan menghadapi berbagai kondisi jalan dan keadaan darurat, serta harus mengambil keputusan secara langsung. Dalam beberapa kasus ekstrim, mungkin tidak ada solusi yang sepenuhnya mematuhi tiga prinsip robotika. Misalnya, ketika menghadapi tabrakan yang tidak dapat dihindari, timbul dilema apakah mengutamakan melindungi penumpang di dalam mobil atau memilih menghindari pejalan kaki. Menghadapi situasi ini, sulit bagi ketiga prinsip robotika untuk memberikan panduan yang jelas. Kedua, kemampuan AI untuk belajar dan berkembang membuat perilakunya sulit diprediksi. Misalnya, beberapa AI pengenalan gambar akan memberikan hasil pengenalan yang salah untuk gambar tertentu karena adanya penyimpangan data selama proses pelatihan. Dalam penerapan praktis, hal ini dapat mengakibatkan konsekuensi serius. Selain itu, seiring dengan terus berkembangnya AI juga dapat melanggar aturan dan batasan yang ditetapkan oleh manusia. Singkatnya, perilaku AI agak tidak dapat diprediksi dan acak, yang membuatnya sulit bagi ketiga prinsip robotika untuk membatasinya secara efektif. Ketiga, skenario penerapan AI menjadi semakin luas dan kompleks, melibatkan berbagai bidang dan latar belakang budaya. Berbagai negara dan kawasan memiliki perbedaan tertentu dalam definisi, nilai, dan standar moral manusia. Hal ini akan menimbulkan masalah baru, sulit bagi negara dan kawasan di seluruh dunia untuk menerapkan ketiga prinsip robotika secara seragam. Misalnya, beberapa kelompok etnis percaya bahwa kepentingan kolektif lebih tinggi daripada kepentingan individu, sementara kelompok etnis lain lebih menekankan pada hak individu. Dalam kasus ini, berbagai negara dan wilayah mungkin harus mengadopsi aturan berbeda untuk membatasi AI. Ini juga merupakan masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh ketiga prinsip robotika. Karena ketiga prinsip robotika memiliki banyak kekurangan dalam membatasi AI. Metode baru apa yang harus kita gunakan untuk membatasi AI dan memastikan bahwa pengembangannya sesuai dengan kepentingan umat manusia? Kita bisa memulainya dari aspek-aspek ini. Pertama-tama, tingkat teknis. Kita dapat menggunakan teknologi explainable AI untuk membuat proses pengambilan keputusan AI lebih transparan dan mudah dipahami. Saat AI membuat keputusan, kita dapat mengetahui dengan jelas data dan algoritma apa yang digunakan untuk mencapai kesimpulannya. Hal ini memungkinkan kami mendeteksi potensi masalah secara tepat waktu dan juga meningkatkan kepercayaan manusia terhadap AI. Pelatihan adversarial juga dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan AI dalam menahan berbagai risiko dan mencegah AI dieksploitasi oleh penjahat. Yang kedua adalah tingkat hukum. Pemerintah dan organisasi internasional harus merumuskan undang-undang dan peraturan yang komprehensif
untuk memperjelas tanggung jawab dan kewajiban pengembang dan pengguna AI. Kecerdasan buatan dikembangkan oleh manusia dan digunakan oleh manusia. Menetapkan batasan hukum pada orang-orang yang bertanggung jawab sama saja dengan membatasi AI sampai batas tertentu. Yang ketiga adalah dimensi etika dan moral. Etika dan moralitas merupakan jiwa batin yang mengekang AI. Kita perlu menanamkan nilai-nilai dan standar etika yang benar pada AI, sehingga ia harus mengikuti konsep moral manusia dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya, di bidang medis, ketika AI membantu dalam diagnosis dan perawatan, ia harus menghormati privasi pasien dan melindungi hak-hak pasien. Di bidang militer, pengembangan senjata AI dengan kemampuan pembunuhan otonom harus dilarang secara jelas untuk mencegah AI mendorong perang antar manusia ke dalam situasi yang benar-benar di luar kendali. Yang keempat adalah tingkat regulasi. Pemerintah dan organisasi di semua negara harus membentuk tim regulasi profesional untuk memantau pengembangan dan penerapan AI secara real-time dan segera mengidentifikasi dan menghilangkan potensi risiko. Ketiga, prinsip robotika yang diciptakan lebih dari 80 tahun lalu tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan kita yang sebenarnya untuk membatasi AI, tetapi masih memiliki nilai referensi tertentu. Kita harus menghormati pencipta seperti Asimov. Tanpa fantasi ilmiah dari generasi mereka, kita mungkin tidak akan memasuki era perkembangan pesat kecerdasan buatan dalam waktu singkat. Apakah Anda punya ide lain untuk membatasi AI? Semua orang dipersilakan meninggalkan pesan untuk berdiskusi. Selamat datang untuk berlangganan dan berbagi saluran saya. Saya akan terus berbagi lebih banyak pengetahuan di sini. Sampai jumpa di lain waktu.